Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir dari RRI Palu, TVRI Palu. Terus mana ya tadi lagi dua ini? Kabar Sultan dan oh ini Palu. Ya baik. Terima kasih pada hari ini Kamis 1 Desember 2022 kami dari Kantor Pertahanan Kota Palu mengadakan press release tentang kegiatan konsolidasi tanah Kantor Pertahanan Kota Palu yang memang ini sudah dari tahun 2021. Kita pernah konversi juga sebelumnya 13 November 2021 satu tahun kemarin karena itu belum selesai dan kita lanjutkan lagi di tahun anggaran 2022. Dan alhamdulillah pada hari ini kami akan menggelar konferensi pers terkait perkembangan konsolidasi tanah karena juga sudah mendekat di akhir tahun anggaran 2022. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa sehingga pada kesempatan saya kita bisa berkumpul kembali bersama dengan rekan-rekan media sekalian dan semoga tetap terjalin komunikasi yang baik antara Kantor Pertahanan Kota Palu dengan rekan-rekan media di Kota Palu dan khususnya. Terima kasih. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu saya mungkin perkenalkan dulu karena kemarin dari tim yang ada hanya tinggal saya sendiri ya. Karena kemarin kepala kantornya beda, kasih 1, 2, 3, 4, 5-nya beda dan sekarang yang lain ya, ini sekarang yang baru kepala seksi survei dan pemetaan Bapak Asep dari Warsita, kemudian di samping kiri saya Bapak Fahrul sebagai kepala seksi pengadaan tanah dan pengembangan, kemudian di samping beliau kepala seksi penataan dan pemberdayaan sosial. Oke, baik. Pada hari ini permintaan maaf dari kepala kantor kami karena hari ini juga bersamaan jam 2:30 nanti insya Allah Bapak Presiden Republik Indonesia akan mengadakan pembagian sertifikat secara virtual seluruh Indonesia. Jadi Pak Malakal sedang berada di sana pada saat ini dan kami pun setelah konferensi pers hari ini juga akan segera menyusul ke sana. Mungkin teman-teman wartawan juga bisa langsung ke sana untuk meliput kegiatannya. Baik, terima kasih. Saya langsung saja kepada Bapak Fahrul untuk menjelaskan tentang perkembangan konsolidasi tanah pada Pertahanan Kota Palu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Yang kami hormati teman-teman pers. Mungkin sudah tidak tahu satu-satu sudah dicopot ya. Terima kasih. Tahun-tahun memang terima kasih kepada Ibu yang sudah memfasilitasi kami. Jadi ini memang kegiatan perencanaan konsolidasi tanah di tahun 2021 yang mungkin sudah pernah ya digelar konferensi pers pada tanggal 13 bulan 11
relokasi ex Ngata Baru berdasarkan Permendagri nomor 55 tahun 2019 pindah wilayah administrasi menjadi Kota Palu. Ini awalnya memang direncanakan dalam rangka pembangunan Punta masyarakat Petobo yang tidak mau bergeser dari kelurahan tersebut, kemudian mintanya di pembangunan Punta tetap ada di kelurahan Petobo. Langkah inilah yang pemerintah sebelumnya sudah ambil, perpindahan wilayah administrasi. Jadi ini berdasarkan SK Wali Kota Palu nomor sekian, kemudian ada berita acara hasil konsolidasi. Ini semua di tahap perencanaan. Output dari kegiatan perencanaan konsolidasi tanah yaitu SK Wali Kota Palu nomor 650 dari 1160 DPRP 7 Romawi kemudian 2021 tanggal 17 September 2021. Inilah output dari kegiatan perencanaan konsolidasi tanah yaitu SK Penlok Wali Kota khusus Petobo. Jadi kita mungkin mohon izin kami akan menceritakan kegiatan di khusus Petobo ini untuk menjadi pelaporan kami. Mungkin mohon bantuan teman-teman pers mungkin untuk pelaksanaan kegiatan kami ini bisa diketahui oleh masyarakat. Jadi inilah output dari kegiatan tersebut. Mungkin yang sudah pernah digelar konferensi pers terkait dengan perencanaan kemudian pelaksanaan. Pada tahun 2021 sebenarnya kita sudah gandeng 2 kegiatan. Hanya saja memang kegiatan pelaksanaan kami masih proses juga bagaimana menyelesaikan persoalan. Jadi kegiatan di kami konsolidasi di Petobo itu memang sedikit lebih lebih kompleks, sedikit berarti banyak. Agak banyak sih permasalahan yang ada. Tapi itu semua kita laksanakan dengan musyawarah dan secara masyarakat akhirnya bisa pelaksanaannya alhamdulillah bisa berjalan lancar walaupun ada sedikit rintangan, tetapi melalui sentuhan akhirnya bisa kita sudah di tahap sampai dengan sekarang ini. Ini kriteria penyelenggaraan KTI. Mungkin kenapa kita harus ada konsolidasi tanah di sana, itu berawal dari bencana tahun 2018. Kebetulan saya sendiri sebagai penyintas juga, saya warga Petobo juga, yang likuifaksi kena juga bertemu dengan lumpur, iya. Sama tempatnya. Ini kegiatan materi teknis perencanaan konsolidasi tanah ini itu yang dikuasai turun-temurun dari tahun 80-an sampai dengan sekarang. Itu luar. Ini pernah ada konflik pertanahan di atas lokasi tersebut. Jadi itu ceritanya memang 96 pernah perang wilayah ya biasanya kan kita yang Palu kita sini juga biasa begitu konflik antar kelurahan antar desa gitu. Itu pernah juga di tahun 96. Makanya dengan kegiatan ini itu tujuannya salah satunya penyelesaian konflik pertanahan. Itu dasar dari kegiatan kami ini sebenarnya peraturan Menteri Agraria nomor 12 tahun 2019 yaitu konsolidasi tanah. Muatan dalam pasal per pasal itu kegiatan kami konsolidasi tanah yang adanya di Kelurahan Petobo itu termuat semua penyelesaian konfliknya, penataan kawasannya, kemudian pengadaan tanah dalam rangka relokasi bencana di dalam pasal itu tertuang semua di dalam kegiatan ini. Jadi banyak memang kegiatan-kegiatan konsolidasi tanah, tetapi muatan aturan pasal per pasalnya itu terkadang ada yang misalnya tidak menyelesaikan konflik karena memang untuk relokasi saja atau untuk penataan saja. Tetapi ya alhamdulillah sih kegiatan kita di sana memang betul-betul kompleks untuk aturan yang ada termuat semua di dalam kegiatan konsolidasi tanah. Nah ini mungkin kita cerita sejenak terkait dengan perencanaannya. Mungkin kita masuk saja langsung ke pelaksanaan kegiatan konsolidasi. Nah
Baru dan Kelurahan Petobo waktu itu melakukan pemekaran bersama, artinya kesepakatan bersama terhadap lokasi tersebut. Kemudian tahun 92 administrasi pindah ke Kabupaten Donggala. Itu adanya pas di Jalan Kebun Sari. Nah, disitulah banyak hak-hak yang sudah terbit, yang sudah dibuatkan semua alas-alas hak terhadap tanah. Kemudian berdasarkan gempa 2018, nah ini diminta bahwa lokasi tersebut masukkan ke Kota Palu dalam rangka untuk merelokasi masyarakat terdampak dalam rangka pembangunan hutan. Tetapi pada saat itu 2019, pada saat masuk ke dalam lokasi tersebut untuk dipendokkan pendok pembangunan yang seperti kita ketahui ini ada Tondo Duyu, ternyata lokasi tersebut tumpang tindih penguasaan pemilikan seperti itu di lokasi itu. Jadi salah satu langkah pemerintah itu di tahun 2021 kita ada kegiatan konsolidasi tanah melalui perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pengawasan. Itu poinnya, konsolidasi tanah. Next. Ini kita penyusunan laporan kemarin itu yang sebelumnya ini mundur. Ini kita sudah masuk ke dalam lokasi tersebut, mendengarkan cerita, yang kita bisa menuangkan dalam analisis SWOT terhadap lokasi tersebut. Kita masuk ke kegiatan konsolidasi pelaksanaan. Nah, ini output dari kegiatan kami, laporan materi teknisnya, kemudian ada penlog dari Pak Wali Kota. Pada saat kami pelaksanaan konsolidasi tanah, jadi kegiatan konsolidasi tanah ini memang pure itu dilakukan selalu terus-menerus itu musyawarah terhadap pemegang hak yang masuk di dalam lokasi yang sudah dipendokkan untuk kegiatan konsolidasi tanah. Itu tujuannya menginformasikan bahwa tahapan pelaksanaan itu seperti ini adanya. Jadi kegiatan konsolidasi tanah ini tidak ada unsur bayar. Jadi memang kita itu di konsepnya itu ada pemotongan dari luas lahan tersebut. Kemudian pemotongan tersebutlah yang kita siapkan untuk prasarana dan utilitas yang ada di lokasi tersebut. Akhirnya kita bisa dapatkan ada lokasi untuk hutan 15,8 hektar. Kemudian jalan-jalan yang kita buatkan, bahkan sudah ada jalur duanya juga di situ. Semua bidang tanah yang ada di situ dibuat di konsepnya itu semua menghadap ke jalan. Ini sudah dilakukan musyawarah. Jadi ada beberapa kegiatan musyawarah ini. Ada musyawarah pemegang hak kita laksanakan. Ada musyawarah juga yang kita laksanakan ke penguasaan fisik atau de facto, karena persoalan di sana ini di jure lain, de factonya lain. Jadi masyarakat di Kelurahan Petobo dalam hal ini menginginkan hutan, tetapi ada persoalan hak yang mereka kuasai di atasnya. Kita masuknya dengan sosialisasi kepada masyarakat. Artinya kalau ini terus berjalan, konflik tanahnya di atas lokasi tersebut tidak akan pernah ada lokasi untuk pembangunan hutan. Akhirnya dibuatlah satu kesepakatan bersama dengan poin seperti ini, bahwa masyarakat Petobo itu rela melepaskan hak penguasaannya. Kemudian masyarakat Petobo juga mengakui keberadaan sertifikat hak milik yang ada di atasnya. Apabila ada persoalan nantinya
alhamdulillah dinamika yang ada dalam rangka kami penyelenggaraan. Jadi mungkin poin-poinnya tidak bersedia menjadi peserta konsolidasi tanah. Ini semua yang kami angkat. Jadi di peraturan Menteri nomor 12 tahun 2019 dalam rangka pelaksanaan, apabila kita sudah mendapatkan 60% kesepakatan dari masyarakat, artinya kegiatan tersebut sudah harus jalan. Apalagi memang kegiatan tersebut nilai sosialnya itu tinggi sekali di lokasi tersebut. Dan memang pada saat pelaksanaan kami ini hasil identifikasi kami kurang lebih dari 350 peserta konsolidasi tanah yang ada di situ, yaitu sekitar 95% itu menyepakati seperti itu. Nah, ini faktor-faktor penentu terkait dengan berhasilnya kegiatan konsolidasi tanah ini. Ya, itu alhamdulillah kami kemarin memang teman-teman sebelumnya dengan teman-teman yang baru ini, kita memang alhamdulillah tim yang solid. Kita bekerja terkait dengan kegiatan konsolidasi tanah ini pagi sampai malam. Pokoknya kita fokus terus di kegiatan tersebut karena ini memang kegiatan yang sudah menjadi apa ya? Sekarang kegiatan konsolidasi tanah ini menjadi kayak terlalu seksi untuk di tingkat nasional. Kemarin kami dari Direktur Konsolidasi Tanah Sulawesi Tengah itu menjadi salah satu terpilih, bahkan peringkat pertama terpilih untuk pelaksanaan konsolidasi tanah bisa sampai ke tahapan pensertifikatan. Dengan keadaan yang begitu kompleks, tapi masih bisa pelaksanaannya masih berjalan lancar. Ini kami bersama Pak Wali, inilah lokasi tersebut. Ini teman-teman ada Pak Direktur Konsolidasi Tanah bersama-sama. Jadi kegiatan konsolidasi tanah ini itu dibentuk tim. Ada tim koordinasi, ada tim pelaksana. Tim koordinasi ini diketuai oleh Pak Wali Kota sendiri. Jadi apapun persoalan yang ada, kami selalu dorong ke tim koordinasi. Untuk kami bisa, apakah kami bisa melaksanakan atau tidak seperti itu. Jadi disepakati bersama. Tim koordinasi ini terdiri dari beberapa instansi teknis di pemerintah daerah, tata ruangnya, PUPR, Perkim, Bapeda, itu semua ada di dalam situ, di dalam tim tersebut. Makanya karena sinergitas kita antar instansi, akhirnya kita alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Ini gambaran lokasinya. Ini HKM yang ada di kami, yaitu karakteristik masyarakat. Ya, mungkin kita tahu sama juga Petobo itu lumayan karakteristik masyarakat. Tetapi alhamdulillah saya pribadi ini karena saya masyarakat di sana, cara untuk mendekati itu apabila ada persoalan harus didatangi dulu, cium tangan dulu, cium ribut. Iya Pak, seperti itu. Jadi ya beberapa cara bagaimana strategi kita untuk kita bisa masuk ke dalamnya, terus bisa kasih sentuhan, terus bisa komunikasi enak. Itulah karakteristiknya untuk Palu. Kemudian di sana ada tumpang tindih kepemilikan penguasaan fisik tanah yang seperti diceritakan di awal, tetapi alhamdulillah ya Legowo sudah untuk ada yang mau melepaskan karena memikirkan orang banyak. Karena apabila salah satu berkeras, kegiatan ini tidak terlaksana, tetap tidak akan ada. Karena kegiatan kemarin, jadi baru 1 bulan kemarin, World Bank itu menolongkan untuk pembangunan tetap di lokasi konsolidasi di Kelurahan Petobo. Jadi kami juga dengan PUPR Balai, teman-teman OSP konsultan dalam rangka penyusunan larang, dalam rangka pengawasan dari World Bank untuk mereka bisa memberikan anggaran, itu kita sama-sama semua larang kita susun bersama. Yang seharusnya bukan pekerjaan kami, tetapi untuk semua terlaksananya sampai di finishnya bisa terbangun hutan di Kelurahan Petobo.
ini sudah bahkan sudah dilaksanakan. Jadi ini karena kita duduk bareng terus terkait dengan kegiatan ini, akhirnya kita bisa saling intervensi antar dinas. Pak, kami butuh ini, mereka langsung buat. Jadi sudah didesain bidang yang ada di dalamnya itu 2 minggu pelaksanaan penempatan subjek terhadap objek. Jadi orang-orang itu sudah ditempatkan sudah tahu dia di blok sekian, seperti itu sudah dilaksanakan. Bahkan kami sudah mendapatkan data tersebut untuk kami mau tindak lanjuti juga sampai di sertifikat itu. Tetapi anggaran kami tidak sampai di tahun ini sejumlah 655 miliar itu, tetapi menjadi prioritas kami di tahun berikutnya untuk meminta kegiatan entah itu PTSL, distribusi tanah atau sertifikatan PSN lainnya untuk masuk di sertifikat di lokasi tersebut. Di luar dari kegiatan, di luar dari Huntam, itulah yang masyarakat yang sudah melepaskan haknya 25%. Nah, itu sudah didesain semua bidangan menghadap ke jalan. Tahun ini semua akan diterbitkan sertifikat. Informasinya bahwa 189 sudah terbit. Nah, ini kemarin kita dorong lagi 182, sisanya kami akan dorong lagi. Intinya anggaran tahun ini 500 bidang kegiatan konsolidasi tanah yang outputnya sertifikat itu insya Allah kami bisa selesaikan. Di lokasi tersebut banyak juga fasos yang kami siapkan dari hasil tadi. Ada RTH, kemudian ada masjid, gereja, rusun bahkan di situ, dan PSU lainnya yang mungkin di situ ada poskunya nanti TPS 3R, ada musolanya. Jadi ada beberapa itu tempat yang bisa untuk masjid dan musola yang tersiapkan. Ini desain dari PUPR untuk lokasi 14,8 hektar. Inilah model desain yang ada di sana. Awalnya kami berdebat juga dengan teman-teman PUPR terkait dengan luasan. Desain dari kami itu 10 kali 15. Tetapi karena kebutuhan RTH, artinya teman-teman PU Balai yang lebih tahu dalam hal ini ada aturan mainnya terkait dengan RTH di wilayah tersebut, makanya kami minta lagi kita duduk bersama untuk supaya UNTB yang ada dalam SK itu bisa masuk semua di dalam lokasi yang sudah tersiapkan, karena tidak ada lagi lokasi yang tertampakkan ke tempat lain, karena itu sudah bidang orang per orang, milik orang per orang, hasil konsolidasi tanah. Jadi inilah untuk 655 dengan lebar 9, panjang 13, jadi kalau dikali 117 meter persegi orang per orang. Ini juga pada saat perubahan desain itu pasti ramai juga karena langsung turun. Ya namanya masyarakat pasti ada pertanyaan seperti itu. Tetapi ya kita sebelum melaksanakan musyawarah, kami masuk dulu ke tokoh-tokoh masyarakatnya untuk menjelaskan bahwa kecukupan lahannya seperti ini. Kenapa berkurang desainnya dari PUPR? Ya karena memang ternyata mereka itu ada dalam desain itu RTH harus terpenuhi, kemudian mitigasi terhadap mungkin kebakaran itu mereka sudah pikirkan semua, dan itu diatur di dalam aturan dalam rangka pendesainannya. Apalagi ini sifatnya bukan cuma untuk 100 atau ini untuk 600 yang katanya apabila desainnya tidak seperti ini 2 tahun kemudian itu pasti akan tumbuh. Makanya kita kata-kata itulah yang kita sebarkan ke masyarakat agar masyarakat bisa memahami kenapa ada perubahan desain tersebut. Sampai ini minggu dari hari Senin kemarin sampai dengan hari ini jalan-jalan tersebut itu sudah terangkat. Kemarin itu ada
masuk dengan kegiatan pengadaan tanah di lokasinya yang tumpang tindih tersebut, apalagi yang punya nilai, kemudian uang negara dipakai, ini uang tersebut pasti konsinyasi semua. Orang ya biasalah manusia kalau sudah mempunyai nilai terkadang itu semua ingin, akhirnya di situ pasti akan semua tutup menuntut. Dengan kegiatan ini tidak ada memang betul-betul kita minta terkait dengan ini kondisi sosial yang ada, akhirnya semua dipahami oleh masyarakat pemegang hak, begitu pun masyarakat yang de facto yang di sana yang menguasai secara fisik. Ini jalan selama 1 bulan ini sampai dengan pengerasan. Tahun depan akan dilakukan di pengaspalan dan drainase. Ini di lokasi Gonta di Kelurahan Petobo. Mungkin bapak-bapak ibu sudah tahu ya lokasinya di Kelurahan Petobo itu Jalan Kebun Sari, menuju ke apa? menuju ke pesantren sebelah kanan jalan. Itu lokasi 800 meter, orang-orang bilang gitu, lokasi 800. Disitulah lokasi untuk hutan. Ini berbatasan dengan Brimo yang ada di Desa Loro, Kabupaten Sigit. Ini benda-benda acara yang ada di kami. Jadi ini sudah dilaksanakan staking out di lapangan. Kita sudah mengundang pemilik lahan itu bahwa hasil desain tadi kami tetapkan di lapangan, di sini tempatnya. Ini foto-foto kami staking out di lapangan. Jadi ini dampak manfaat untuk masyarakat terkait dengan kegiatan kami di sana, itu memang kebutuhan utama. Karena kebutuhan utama inilah yang menentukan masyarakat dan pemegang hak begitu juga yang bisa mau berbagi. Kemudian penyelesaian konflik pertanahan dengan adanya musyawarah sentuhan dari hati kita di situ, akhirnya bisa kita putuskan untuk pelaksanaan ini bisa berjalan. Kemudian penataan kawasan itu kawasan luas padat yang tidak ada pemanfaatan di dalamnya, yang apabila masuk dengan kegiatan pembangunan hutan di atas tanah tersebut, pastinya itu akan mengalir dengan sendirinya bantuan-bantuan pelaksanaan kegiatan dari dinas-dinas lain ya di atas tanah tersebut. Karena di situ itu sudah yang kemarin dari kecamatan juga telepon bahwa ada anggaran 1,sekian M untuk tahun depan. Terus kemudian mungkin penerangannya juga mau masuk di situ. Jalan sudah sementara masuk di lokasi tersebut. Jadi dari kawasan yang sebelumnya itu padang, akhirnya dengan kegiatan ini ya bisa kawasannya sudah tertata baik dan pemanfaatan, kemudian nilai tanahnya juga akan lebih tinggi seperti sebelumnya. Kemudian ini menciptakan lingkungan hidup yang baik sesuai RT RW yang ada. Berdasarkan RT RW yang ada, sudah berapa ya? 2021 itu di sini itu tanah pemukiman, artinya pelaksanaan konsolidasi tanah dalam rangka pembangunan nanti hunian tetap yang ada di atas tanah tersebut itu sudah sesuai dengan RT RW. Ini 189 bidang dari target kami 500 sudah terbit 189 bidang, dan pada waktu ulang tahun Undang-Undang Pokok Agraria 24 September itu sudah salah satunya itu kita sudah serahkan secara simbolis pada peserta konsolidasi tanah. Nah, itu mungkin informasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fahrul atas penjelasannya. Dan saya buka sesi untuk tanya jawab, mungkin 3 pertanyaan saja. Silakan dari teman-teman media. Tolong disebutkan nama dan dari media mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hernand Effendi.
bagaimana untuk yang bulan yang itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Terus soal pemikiran bagaimana kira-kira yang apa ya punya kepemilikan lahan bagaimana mungkin soal eksekusi apakah nanti eksekusi atau Terima kasih Pak Ajir. Jadi ada 3 pertanyaan ini dari Pak Hendro dan TVRI. Pertanyaan yang beredar tentang masalah tanah dan komunikasi SIG dan mana sampai saat ini. Terus anggarannya berapa untuk konferensi tanah. Yang kedua dari Indrawati Kota Pos Palu mengenai warga yang punya tanah di sana dan ketemu apakah ada ganti ruginya. Yang terakhir yang ketiga dari Pak Mahmud kendala, apakah masih ada berapa persen lagi setuju, terus bagaimana kalau yang punya lahan tapi tidak setuju, apa tetap dieksekusi atau Fadol silakan. Oh mungkin dari Pak Asep, langsung Pak Lia. Langsung Presiden Petomo saja. Presiden Petomo ya. Jadi terkait dengan kegiatan konsolidasi tanah itu memang ada
2019, 2020 menyurat ke kita, ke BPN, bahkan langsung ke kementerian, kita kegiatan konsolidasi tanah itu. Karena belum adanya anggaran tersebut dianggarkan lah, didorong lah. Waktu itu provinsi menganggarkan 15 M harusnya untuk pengadaan tanah di Kelurahan Petobo. Tetapi waktu itu provinsi 4, berapa itu ke jembatan apa itu, terus 10-nya dibakar ke kota. Itulah perjalanan itu sampai dengan kegiatan konsolidasi tanah. Awal di kegiatan perencanaan konsolidasi tanah itu, saya ini kemarin pegawai toli-toli, cuman karena kegiatannya ada di sana, ya saya mohon izin sama teman-teman di kepala bidang ini, terus di kota juga, boleh nggak saya ikut penjabatannya untuk bisa pertemukan dengan masyarakat. Awal penjelasan itu memang agak alot. Kenapa dari dulu tidak pernah ada, pada saat sudah terangkat ganti rugi, kenapa baru masuk dengan konsolidasi tanah? Tetapi akhirnya kami jelaskan dampak, maksudnya pelaksanaan apabila dia ganti rugi itu tahapannya perencanaan, pelaksanaan itu luar biasa panjang sebenarnya. Sedangkan pada bidang tanah yang tidak ada persoalan, itu dokumen perencanaan itu bisa ulang kali. Apalagi di lokasi tersebut itu 2-3 penguasaan, pendidikan dan penguasaan. Jadi itu akhirnya masuk di wilayah masuk di wilayah Kota Palu. Tapi dulunya itu Sigi. Berdasarkan Permendagri 55 tahun 2019, wilayah itu masuk di Kota Palu. Begitupun itu ada 2 perubahan kata wilayahnya di sana, dengan yang bagian barat itu mungkin di Dodaduyu, ada perubahan juga untuk kota batas sisa. Iya, 2019 masuk ke wilayah Kota Palu. 115 hektar dari sini, 15 hektar. Kami masuk di kegiatan konsolidasi itu 76,25 hektar. Yang 115 hektar ini terdapat 14,8. Itu jumlah luasan wilayah Sigi masuk ke Kota Palu di bagian sana. 115. Itu berdasarkan Permendagri 55 2019. Terus yang 14,8 hektar itu? Jadi 115 luasan lahan yang dari Kabupaten Sigi masuk ke Kota Palu. Kegiatan konsolidasi tanah seluas 76,25 hektar. Kalau kita dari Kebun Sari ke arah Ngata Baru, itu kan kiri kanan itu yang dari Sigi masuk ke Kota Palu. Tetapi kami masuknya cuma sebelah kanan. Coba lihat peta, ada petanya. Ini lokasi yang 115. Iya, ini semua. Ini awalnya wilayah Sigi. Iya, kemudian berdasarkan Permendagri 55 2019 ini masuk ke Kota Palu. Yang menjadi bedrock kegiatan kami konsolidasi tanah cuman yang sebelah kanan. Ini tidak. Yang 70. Ini 76,25. Bisa ditunjukkan yang mana 14 yang 0,8 hektar dan yang mana 115 hektar. Jadi ini 115 hektar. 115 hektar. Kemudian konsolidasi tanah itu 76,25. 14,8 itu di dalam dari 76,25. Di sini dia. Inilah hasil konsolidasi tanah itu. Seperti itu. Pak, berarti hasil konsolidasi tanahnya itu 76,20 hektar, iya. tanah dari sini masuk ke Kota Palu itu 115 hektar. Iya. 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 14,8. Jadi 14,8 itu hasil dari Kenlog, kegiatan konsolidasi tanah yang 76,25 hektar tadi.
Iya, ini lokasi untuk pembangunan hutan. Yang 14 14,8 hektar. Itu kena masuk apa ya? Iya. Ini masuk kemana? Inilah yang 76,25 hektar. 115 itu kan di sana sisanya tadi. Iya. Ini hasil pemotongan bidang-bidang tanah inilah yang biru-biru ini menghasilkan ini dan jalan-jalan ini. Iya. Jadi lagi ya. Mungkin itu ya terkait isu di wilayah sekitar itu akhirnya berkembang sampai Ini Pak yang dibangun 655 berdasarkan SK Wali Kota tentang WTB, warga terdampak bencana. Iya. Ini 655 tuntas yang dibangun di dalamnya. Jadi sebagai informasi, dengan kegiatan konsolidasi tanah, akhirnya terdoronglah waktu itu tanggal berapa ya? November diterbitkan SK Penlok oleh Gubernur, SK Penlok pembangunan. Karena walaupun dengan kegiatan kami konsolidasi tanah, apabila tidak ada SK penetapan lokasi dari Gubernur, lokasi pembangunan hutan, itu kan tetap tidak ada juga. Dengan kegiatan ini akhirnya memang sebenarnya tingkatannya itu Kota Palu dalam rangka pelaksanaan dengan wali kota, tetapi ternyata Kakanwil kami dari provinsi itu langsung ini dengan provinsi, dengan Pemprov untuk supaya secepatnya juga keluarkan Penlok pembangunan. Akhirnya keluarlah 2 Penlok kegiatan konsolidasi tanah, kemudian masuk juga dengan Penlok pembangunan. Jadi memang sudah terancang dari awal ini lokasi itu akan dibangunkan hutan. Terkait dengan mungkin pertanyaan kedua ya, anggaran 14,8 ini berapa? Ini anggaran apanya dulu ini? Pembangunannya ya? Konsolidasi tanah ini semenjak 2021 kemarin. Jadi kalau kami, iya betul. Kalau kami sebenarnya dari 2021 itu teranggarkan itu perencanaan itu kegiatannya itu ada di Kanwil anggarannya, pelaksanaan ada di kami di kota. Waktu tahun 2021 terbitnya Penlok kan di bulan September, artinya berarti bisa kami masuk dengan pelaksanaan. Ini sebenarnya kalau kita ikut dengan kegiatan tersebut, perencanaan 1 tahun, pelaksanaan 1 tahun, harusnya seperti itu. Cuma memang karena keadaan mendesak, yang akhirnya pusat langsung berikan kita anggaran bersamaan. Satu pertanyaan. Nah, jadi pada saat pelaksanaan itu kami serapan anggaran kita berapa dulu ya? 8 ya. Kalau izin saya menjawab dari segi anggaran, kalau di kita kan anggaran untuk KT-nya, bukan untuk pembangunan apanya, tidak. Jadi untuk anggaran-anggarannya ini ya, kalau yang kemarin kan kita targetnya 700 ya. Itu anggarannya 735.978.000 rupiah. Baik, saya ulangi kembali. Jadi yang tahun 2021 kita memang ada anggaran KT 700 bidang sejumlah 739.978.000 rupiah. 8. Jadi yang terrealisasi itu hanya sejumlah 8,70% di tahun kemarin. Banyak. Jadi dari 700 juta yang terrealisasi itu hanya kurang lebih 64 juta. Tidak selesai. Ya, itu maksudnya tak berencana. Ya, jadi itu mungkin anggaran, tetapi sebenarnya pelaksanaannya kita yang terbayarkan itu kemarin cuma inventarisasi. Padahal waktu itu teman-teman sudah turun dengan event fisiknya, pengukurannya yang agak besar, karena memang keterbatasan waktu, akhirnya anggaran tersebut balik
kami ya, mungkin kalau saya pribadi berpikir tidak seimbang itu anggaran keluar dengan bagaimana yang keringatnya. Tapi memang karena berangkatnya niat tulus untuk sana, untuk kegiatan itu, untuk bisa terbangunkan mental di situ, akhirnya memang pelaksanaan itu ya sudah lancar-lancar saja, ya bahagia seperti itu. Akhirnya teman-teman itu sampai tengah malam, bahkan sampai subuh ya bekerjanya waktu itu. Itu sih apresiasi kami terhadap teman-teman itu, apalagi teman-teman pengukuran. Mulai Juli sampai di Desember itu luar biasanya mereka tidak terbayarkan sama sekali. Tidak, karena tidak, memang serapan anggarannya tidak waktu itu belum dapat. Karena memang di situ pelaksanaan jalan, sosialisasi juga jalan, masih banyak yang pertanyaan orang yang belum terjawab. Jadi di situ juga ya itu ngukur, terus kemudian ada persoalan apa kita langsung hadapi dulu, kita musyawarah lagi dulu. Itulah kenapa anggaran tersebut belum terserap. Oke, kalau tahun ini ada 500 bidang, kurang lebih 400 juta, 554.000 kalau untuk yang di tahun ini, dan sudah terserap lebih dari 70%, sudah 80%. Karena memang seperti dijelaskan Pak Fahrul tadi, sudah ada 149 bidang yang tersertifikatkan. Jadi masih ada 500, ini masih dalam tahap proses pengerjaan, masih ada 351 lagi. Belum lagi Unpad, sebenarnya anggarannya tidak cukup karena Unpad saja sudah 665 ya Pak Fahrul ya. mungkin itu terkait dengan anggaran pembangunannya sendiri itu pure adanya di PUPR. Pemerintah dalam hal ini kan kita masuk di perencanaan, alhamdulillah sudah selesai, terbitlah PENDOK, outputnya itu PENDOK, pelaksanaan outputnya sertifikat. Tetapi keberhasilan konsolidasi tanah itu kalau tidak tidak didukung oleh pemerintah dalam rangka pembangunannya, itulah konsolidasi tanah yang terkadang yang tidak akan berhasil. Alhamdulillah di kegiatan ini pada saat kita pelaksanaan ini pembangunan sudah masuk juga di dalam situ, yaitu dengan membangun jalan yang ada di sana yang sudah dilakukan pengerasan. Itu memang bukti nyata bahwa pemerintah Pemkot ya dalam hal ini bagaimana itu dukungannya untuk kegiatan ini yang memang betul-betul untuk masyarakat. Terus mungkin saya lanjut dulu ya pertanyaan-pertanyaan Ibu Indrawati tadi terkait apakah ada ganti rugi. Ya mungkin sudah terjawab kemudian bahwa di sana itu tidak ada ganti rugi lahan. Anggaran dulu yang saya cerita tadi 10M yang ada di Kota Palu, awalnya untuk ganti rugi lahan itu dialihkan untuk pembangunannya jalan. Jadi itu kami sendiri kemarin mengeluarkan, diminta pertolongan sih dari pemerintah Kota Palu bahwa anggaran ini anggaran provinsi, kemudian diminta kembali sama provinsi, tetapi kota minta anggaran tersebut untuk masuk di pembangunan jalannya, aspalan dan drainase di luar Huntap. Karena Huntap itu jalan bangunan yang ada di lokasi 14,8 hektar itu semua dibiayai oleh worting gitu ya, PUPR Balai gitu. Dari mungkin itulah yang langsung dari kementerian ya, Pemkot non Huntapnya. Jadi anggaran itu 10M kemarin informasinya itu 8,2M untuk jalan di sana, 1,2 dipakai untuk ganti rugi lahan untuk pembangunan Huntap di Kelurahan Panau. Jadi tetap terpakai juga. Bisa kalau di sana ganti rugi lahan 1,5 hektar untuk pembangunan 47 unit berdasarkan SK WTW Polani. Karena di sana juga tidak mau pindah, maunya di Kelurahan Panau. Mungkin itu Bu terkait dengan ganti rugi, bahwa bahkan kemarin
tidak mau ikutin kegiatan konsolidasi tanah. Akhirnya kita jelaskan, akhirnya kemarin siang itu bawa sertifikatnya langsung buatkan pelepasan hak termodukan dan input di kegiatan tersebut. Artinya satu persatu tuh dulunya itu yang mungkin ada sekitar 10 yang tidak setuju, itu sudah ya mungkin sampai dengan sekarang ini tinggal 4 sih kalau nggak salah. Kira-kira selanjutnya. Sebagai informasi juga, ini sebenarnya musyawarah itu di angka 25% pemotongan bidang-bidang tanahnya. Tidak apa, dari luas tanah misalnya 1000 dipotong 250, dia dapatnya tinggal 750. Tetapi bidang tanah tersebut sudah tertata bagus, diterbitkan sertifikatnya, jalan sudah menghadap ke jalan, bahkan jalannya sudah diaspal. Itu kan nilai jual ya, 1 hektar dulu dengan 1000 meter persegi sekarang kemungkinan lebih mahal 1000 meter persegi sekarang. Apalagi dengan terbangunnya hutan di 655, bagaimana perekonomian di lokasi 76 hektar itu pasti akan naik ya perekonomiannya. Kalau yang belum setuju ini bagaimana dengan hambatan kami? Itu tadi kita balik ke aturan yang ada, bahwa apabila sudah disepakati 60% peserta konsolidasi tanah, artinya itu sudah forum, sudah bisa kita harus laksanakan. Kepemilikan tanah yang tidak setuju, itu mungkin eksekusinya kita tetap masuk di dalam desain, tetap dipotong tanah 1 hektar itu tetap kita potong 25%, jadinya 7.500, tetapi nantinya itu semua nanti akan kami tutup di kegiatan koordinasi. Jadi keputusan yang ada di atas tanah tersebut, di lokasi tersebut itu bukan keputusan kami ya, tapi karena Bekasi 1 sebagai pengukurannya, kami sebagai pelaksanaannya bukan di kami, tetapi semua persoalan itu langsung kami dorong. Ada tim pelaksana yang diketuai oleh kepala kantor, di situ ada dinas-dinas teknis juga di dalamnya, ada perwakilan masyarakat juga di dalam, ada tim koordinasi yang diketuai oleh pewali, di situ semua dinas-dinas teknis ada di dalamnya. Artinya pada saat ada persoalan seperti ini, kalau yang tidak setuju, intinya kami sudah tetap bersaing dia, tetap potong 25%. Nanti kami tutup di kegiatan koordinasi itu bahwa dia tetap ikut dengan desain yang ada berdasarkan aturan yang ada juga. Tujuannya bukan untuk pribadi kita, tetapi ini memang untuk hutan untuk masyarakat, seperti itu, dan penataan wilayah juga. Kemudian peningkatan nilai tanahnya juga. Sebenarnya dampaknya itu besar sekali kepada pemilik tanah. Yang itu mungkin karena penyampaiannya tidak setuju itu mungkin masih ada terkait dengan ganti rugi, masih ada di kepala yang kemudian tidak terakomodir. Mungkin masih ada di itu yang jadi pertanyaan, tetapi belum pernah bertanya terkait dengan ini. Kami itu yang kesusahan, karena kami juga tidak tahu posisi orangnya di mana sih kami bisa datangi. Tetapi melalui versi inilah yang kami memohon agar ini bisa tersebar ya dengan kegiatan itu, kebutuhan utama, karena kebutuhan utama inilah yang menentukan masyarakat dan pemegang hak itu juga yang bisa mau berbagi. Kemudian penyelesaian konflik pertanahan
buka sesi untuk tanya jawab, mungkin 3 pertanyaan saja. Silakan dari teman-teman media. Tolong disebutkan nama dan dari media mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman, TVRI. Ya, santai aja Pak. Kemarin kan ada isu-isu yang berbeda tentang masalah tanah yang bertombol. Katanya kemarin ada yang masuk di wilayah sini. Itu juga seperti apa sih kasusnya? Inilah mungkin sampai saat ini. Kedua yang saya belum dapatkan tadi di pemaparan ini atau mungkin terlewatkan saya lihat soal anggaran dari 14,8 hektar itu pengurusannya itu sampai ke titik anggarannya berapa? Ya, mungkin cuma itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendro dan TVRI. Ya, ada yang sangat banyak.